Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Jember Islamic Movement. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kita ya. Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Setiap umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan di bulan yang mulia ini. Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia karena terdapat banyak kemuliaan di dalamnya. Salah satunya yaitu seluruh amal ibadah yang dilakukan akan diberi pahala yang berlipat ganda. Kewajiban berpuasa selama 1 bulan penuh dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di bulan Ramadan. Banyak kemuliaan yang didapatkan dengan berpuasa, tetapi tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan kemuliaan yang disebut dengan takwa. Dalam berpuasa, hanya orang-orang yang serius dan bersungguh-sungguh sajalah yang akan mendapatkan peningkatan takwa. Maka dari itu, untuk meraih ketakwaan dan menunjukkan kesungguhan dalam berpuasa, ada 3 amalan utama yang dapat dilakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Secara singkat, meningkatkan sholat berarti yang awalnya hanya sekedar mengerjakan sholat fardu, maka kini ditambah dengan yang sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat yang dapat dikerjakan di luar sholat fardu. Salah satunya adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang melekat dengan sholat fardu yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah sholat fardu. Sholat rawatib terdiri dari 12 rakaat, di antaranya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Khusus untuk sholat sunnah rawatib sebelum zuhur, diperbolehkan 2 rakaat saja jika waktunya terbatas. Jika 12 rakaat dari sholat sunnah rawatib ini konsisten dilakukan, maka akan dibangunkan baginya 1 rumah di surga. Dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 728. Selain sholat sunnah rawatib, terdapat pula sholat sunnah mutlak, yaitu sholat yang berdampingan dengan sholat fardu, tetapi ada pula yang terpisah. Contoh yang berdampingan adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Terdapat pula sholat di antara azan dan iqamah, sholat tahiyatul masjid, sholat duha yang terbagi menjadi awal duha, 1,5 jam setelah sholat subuh disebut juga dengan syuruk dan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Pertengahan duha, sekitar jam 8-10 dan jumlahnya 2-4 rakaat. Dan akhir duha, sekitar jam 10-11 dan jumlahnya 2-4-8 rakaat. Lalu di malam harinya terdapat sholat tahajud, sholat tarawih, dan sholat witir. Amalan berikutnya ada banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena memberikan manfaat yang sangat banyak bagi di dunia maupun di akhirat. Selain itu, berinteraksi dengan Al-Quran merupakan salah satu amalan yang sangat penting di bulan Ramadan. Berikut merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama ada banyak membaca Al-Quran atau bisa disebut dengan qiraah. Di bulan Ramadan, targetnya haruslah khatam 30 juz. Strategi yang dapat dilakukan agar dapat lebih mudah menghatamkan Al-Quran yaitu dengan dibagi 30 yang berarti menargetkan sehari 1 juz, lalu 1 juz dibagi dalam 5 waktu sholat. Kemudian dibagi lagi menjadi sebelum dan setelah sholat. Jika strategi ini konsisten dilakukan, maka di akhir Ramadan insya Allah dapat menghatamkan 30 juz Al-Quran. Yang kedua ada tilawah atau mengkaji Al-Quran. Banyak pahala yang didapatkan saat bertilawah. Selama bertilawah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibentangkan sehingga saat berdoa akan cepat dikabulkan dan ketika beristighfar akan diampuni. Selain itu,
Orang yang bertilawah akan diberikan ketenangan dalam jiwa. Amalan yang ketiga adalah infak dan sedekah. Perbanyaklah infak dan sedekah di bulan Ramadan karena bertepatan dengan waktu yang mulia, sehingga setiap amalan akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu berupa 700 kali lipat dikali 10. Selain itu, infak dan bersedekah dapat membantu banyak orang yang membutuhkan. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawaannya di bulan Ramadan jika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mudarosah atau mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat luar biasa dermawan dan bertambah dermawan lagi ketika tiba Ramadan. Maka dari itu, tingkatkanlah rasa kedermawaan, berikanlah infak maupun sedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Memberi itu tidak harus dengan uang, tetapi dapat pula memberi dengan makanan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Wah, sungguh luar biasa sekali bukan manfaat yang akan kita terima jika kita mengamalkan 3 amalan tersebut. Maka dari itu, jalankan puasa di bulan Ramadan dengan konsisten dan bersungguh-sungguh agar dapat meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.